Nggak bisa ini Nandar diskusi, nggak bisa. Saya tanya apa kok Pak Bom jawab apa? Tunggu 2 menit ganti-gantian, sabar. Ya silakan Pak Bom. Gantian sekarang. Sudah Mbak Uti, nggak bisa. Nandar saya tunggu di channel ya. Nggak bisa. Kau nggak bisa diajak diskusi, Nandar. Kau hanya mulut besar, Nandar. Saya tanya Pak Bom, ini saya terjemahkan. Diatur waktunya aja Bu Uti, diatur waktunya Bu Uti biar gantian Bu Uti. Diatur aja waktunya Bu. Nggak, gini aja Nandar. Diatur waktu. Hari kapan Bom? Nandar ya, Nandar ya, dengar ya. Pak Bom jangan udah di ketir TikTok Pak Bom. ini, di Mau TikTok diatur ini saya waktunya takut jangan di-ban lari. ya, Nandar. Jadi kau dengar dulu, Nandar. Saya aja di banned nggak apa-apa, alasan. Nggak apa-apa. Jadi gini ya, Nandar ya. Aja Pak Bom. Udah, gini aja, Nandar. Loh, jangkrik nggak sabaran ini Pak Bom. Ini saya terjemahkan ya Pak Bom. Adakah di dalam Torah Musa mengajarkan menyembah Roh Kudus? Atau Musa mengajarkan menyembah Tritunggal yang berbunyi begini? Payomer Elohim anahnu aba. Nandar, stop sudah Nandar. Nandar. Durung selesai. Nandar, Ini sudah saya stop dulu. terjemahkan Kau jangan bikin pembodohan Anda publik di takut ya? sini, Nandar. Anda Nandar. takut ya? Nandar, tangan Loh, Anda takut. Oke, tangan, saya gini nih. Sudah. Jangan Oke, kau saya gini ya. Nandar, Saya orang gini ya. Islam, Saya orang gini. Islam semua tidak mengerti bahasa Ibrani. Loh, Ya. Anda ngerti bahasa Ya, Ibrani sekarang- nggak? Anda ngerti bahasa Ibrani? Sebentar, saya ngerti. Sebentar dulu, Ngerti, saya mau oke. tanya. Pertanyaanmu tuh bodoh. Oke. Dengar, Nandar, saya tanya, apakah Nabi Musa memanggil Allah Subhanahu wa taala sama dengan Yotefafe? Pertanyaan saya Kau aja jawab belum dulu. dijawab. Jawab Pertanyaan aja dulu. Pertanyaan saya saja belum dijawab. Kau jawab dulu, Nandar. Saya tanya, apakah Tuhan Pertanyaan Israel saya sama saja dengan belum Tuhannya? dijawab. Nandar. Sudah Nandar, gini aja Nandar. Dijawab. Saya lawan kau, Nandar. Saya tunggu di Edis TV. Lah, ngapain? Ya, Orang di sini kita sudah berdua ada Bu Uti, sudah ada pakai Ustaz data, Alam. Loh, emang kalau di sini Anda tidak bisa menggunakan data, saya juga tadi menggunakan data dengan Bu Uti. Kalau Anda Tidak takut bisa, dia- harus pakai StreamYard Masa? atau bisa. Kalau sini nggak bisa. Masa Sekarang saya Anda tanya, tunggu izinkan kalah saya dengan bicara, badanmu Nandar. yang besar itu. Aduh, mulutnya Loh, dibesarkan. masa Anda malu sama badan Anda yang Nandar, besar saya tanya itu? dulu pertanyaan saya. Apakah yang Musa sembah itu, Musa mengatakan Allah Subhanahu wa taala? Loh, saya akan tunjukkan dalilnya, mau? Oke, kau tunjukkan sama saya orang Israel bilang, Loh, Shema Israel, Allah Saya Subhanahu wa taala, Allah Akbar. Pernah ya? Saya Pernah. tunjukkan. Apakah orang Israel ada berazan? Kalau saya mampu. saya tanya Sebentar. sekarang, kau sudah ke Israel ke belum? Sebentar. Kau sudah ke Israel ke belum? Oke, sebentar. Sebentar, kau sudah ke Israel ke belum? Saya tanya, kau sudah ke Israel ke belum, Jangkrik? Oke, Jangkrik. sekarang. Nandar, tukang tipu. Sekarang. Kau sudah ke Israel Sekarang ke belum? Tukang tipu, tukang fitnah. Kau sudah ke Israel? Aduh, dia- gantian Bu Uti kasih timer aja. Bu. Alwan, kau diam, Alwan. Saya tunggu kau di saya punya channel, Alwan. Saya tanya dulu, Nandar. Alwan, kau diam. Nandar, saya tanya dulu, apakah kau tolong tunjukkan saya bukti bahwa orang Israel memanggil Allah Akbar? Minta maaf. Apakah orang Israel berkata demikian? Oke, saya jawab ya. Tadi Ya, Anda silakan, kau jawab. bertanya, tadi Anda bertanya dan saya bertanya kepada Anda tapi Anda tidak pernah menjawab pertanyaan saya. Tapi saya akan tunjukkan kepada Anda. Loh, saya sudah jawab, itu yang saya tanyakan. Apakah Tuhan Israel Musa memanggil sampai sekarang? Allah Akbar? Minta maaf. Ayo Nandar. Dengarkan saya. Shema Israel Adonai. Apakah mereka berpanggil Allah Subhanahu wa taala? Dengarkan saya, makanya dengarkan ya Pak Bom, jangan tergoda. Ya, silakan. Oke. Kalau Keluaran 23 ayat 13, silakan. Jangkrik Pak Bom ini. Silakan. Ya, seandainya saya mampu menunjukkan kepada Bapak literasi dari Silakan. Yahudian. Iya, dengarkan saya. Silakan. Kalau saya mampu menunjukkan dalam literasi Yahudi bahwa apa yang disembah oleh orang Islam itu apa adalah yang disembah oleh orang Yahudi. Bapak mau mengaku itu? Jangan Yahudi Samaritan ya, jangan Yahudi. Silakan. Oke, silakan kau jawab pertanyaan saya, Nandar. Kau dengar ya. Nandar. Dengar ya. Sebentar. Bisa di ini Sefari. Udahlah. Gini Nandar, kau masuk di channel saya saja, Nandar. Itu bohong semua itu. Kau nggak jawab, kok gimana? Kok nggak jawab kok? Bu Uti kasih waktu. Sebentar ya. Bu Uti. Jangkrik ini Bu Uti. Ayo Pak Bambang pakai waktu dong Pak Bambang. Teman-teman, kita lanjut ke part kedua ya. Saya bikin StreamYard lanjut Biar dulu. kondusif. StreamYard ya, saya lanjut ke part kedua. Pak Bom Kalau tiba-tiba putus tolong like Pak yang Bom berikutnya. jangan kemana-mana, Ya, jangan Pak kemana-mana. Bambang, Jangan kemana-mana, Pak Bom. Jangan kemana-mana, Pak Bom. Nah, saya punya StreamYard, saya ada live di StreamYard. Loh, Tunggu dulu. Jangan kemana-mana, Pak Ya, Bom. saya juga tutup di sini ya part Saya lagi
lagi streamer. Tunggu dulu. Saya bikin live streamer. Yang di YouTube ya, ini langsung. Alwan, jangan kau macam-macam Alwan. Kau diam saja Alwan. Ya. Kau nggak ada ilmu. Nah, di YouTube part 2 saya bikin di YouTube. Babo. Ya, Alwan. Kau H2H saya dengan di ini saja Alwan, di apa di TV. Di sini saja, nggak usah kemana-mana. Kau nggak ada ilmu, kau nggak punya data. Pak Bombom, ini ada Kabur. Alwan sama Nandar. Pak Bombom dengan Ali Furu ya. Ya. Pak Bombom dengan Ali Furu. Boleh. Ya, Pak Boleh, Ali Furu. boleh. Selamat malam, Ali Furu. Siap, Pak Bom. Ya, ya. Jadi Siap. saya atur waktunya ya. Waktunya seperti arah jarum jam 3 menit ya. Saya lihat di atas saja sekarang 20.53 ya. Pak Bombom lagi. Apa itu Bauti? Ah? Apa itu Bauti? Apa itu? Iya, Takut dia. timernya. Aduh. Bauti, suruh Nandar H2H dan saya tangan begini. Jangan lawan orang, kalau lawan lawan saya. Jangan, saya nggak mau lawannya orang mencontek-contek. Orang gini harus dikasih pelajaran. Jangan buang mutiara ke dalam mulut babi. Orang begini. Jangan Bauti. Berani apa enggak Bauti ini? dengar saya. Berani apa enggak? Ya. Bauti. Iya. Masih lebih berani Ibu Uti. Ibu Uti berani dia pakai timer. Alwan, kau dekat ke channel saya Alwan. Ya, pakai Kau mulut timer saja ya. besar Ya, kawan. bisa kah pakai timer? Kau mulutmu besar saja Alwan. Ditanya Ibu timer Uti ya, Pak Bom Bom. Berani Bisa. Bilang bisa Pak Bom Bom, bisa gitu. Saya mau lawan tangannya begini. Bauti, saya tidak akan terima kalau di ini mau saya buka kamera begini. Bauti, buka kamera tangan ya. begini. Ya, terima tantangan banget. dong. Apa kau Alwan? Sudah Bauti, saya permisi saya tunggu di channel saya saja. Waduh. Alwan, kau masuk ya, saya tunggu ya. Ya. Gimana ini? Saya tunggu ya Nandar ya. Ya. Kau bawa Al-Quranmu Lari. tahun 1910. Kau Lari. bawa Al-Quranmu tahun 1910. Lari. Saya juga 1850. Bagaimana Anal? Di bawah 900. Lari. Udah disiapkan timer lari. Tadi ditanya. Sudah bukan timer. Kau pengen tahu. Udahlah. Ya. Lari. Udahlah. Ini bisa dimulai. Badan dimulai aja kan? besar. Berani Kau, enggak? kau mulutmu besar. Saya nggak seperti kau mulut besar. Masih Ya udah. lebih berani Ibu Uti tuh pakai timer. Sudah gini Alwan. Nandar. Saya akan tutup channel saya. Kau masuk di channel saya kalau kau tidak berani. Saya akan tutup channel saya kalau kau kasih kalah saya. Ayo. Jaminan channel saya Nandar. Gak ada Ya. kata Sebenarnya di sini. Nandar itu nggak pantas lawan Pak Bom Bom. Ilmu Pak Bom Bom terlalu di atas Pak. Nandar itu cocoknya sama saya aja. Ilmu Pak Bom Bom terlalu gede soalnya. Lari. Tadi aja Bu Uti lari bahas Alkitab palsu. Sudah Nenek 1-0. Udahlah. Bukan. Sudah 1-0. Jangan kau bilang palsu-palsu Nandar. Loh, Itu tidak bagus. Saya tunjukkan Palsu. menurut LM sendiri. Tidak Nandar. asli. Loh. Nandar. Pakai otak. Sekarang Pakai kau kan, Ya udah, kamu Bu. kan, Ini kalian aja, tuh mayoritas. ini aja daripada sedikit-sedikit Anda ngoceh yang nggak jelas. lapor. Anda berani debat atau tidak? Daripada Udah Anda Nandar. ngoceh nggak Gini jelas, aja. berani debat atau tidak? Netizen ini ada dengar. Dengar. Mulai, Pak Netizen Bom ada Bom. dengar ya. Loh. Kau lihat ya. Pak Bombom, ayo kita Sebentar. mulai. Giliran saya bicara dong. Pak Bombom mulai aja ya, 3 menit, 3 menit. Mulai. Ya. Oke. Ya, saya kasih waktu 3 menit ya. Aku pengen Bombom, tahu Ustaz. Ini. Hancurkan Pak Bosok malam hari ini. Ayo. Tumpangkan Bismillah. tangan. Haleluya. Udah, Terpujilah diam. Allah. Udah diam, Alwan, shut up. Iya. Oke. Nandar, shut up, sudah. Silakan. Alwan kasih turun aja. Bauti mau cerewet ke turun. Lah, dua-dua. Aduh, biar saya dan Nandar saja. Dua-dua. Aduh, Bauti ini. Satu-satu, oke. Ya, silakan Pak Bombom. Saya dan Nandar saja, Bauti. Oh, tadi aja Bauti ini. pertanyaan saya nggak dijawab. Ya udah kalau Dijawab bagaimana? Sejak kapan? Nandar, sejak kapan orang Israel bilang saya mau Israel? Allah Akbar. Biar berdua Aduh, aja kalau Nandar. berdua. Oke, Langsung aja, berdua langsung pakai diatur timer ya. timer, Bang Nandar dengan Pak Bom Ustaz Bom. Alwan timernya. Iya, Bauti, silakan. aku permisi dulu ya. Bauti nggak dengar kabur. saya jadi. Kabur. Terima kasih banyak, Kabur. Bauti. Turis berkati nggak dengar saya Tadi jadi. bilang Makasih. saya jangan kabur, sekarang dia yang kabur. Aduh. Tuh teman-teman kabur ya. Masih lebih berani Bu Uti. Oh iya, Ceritanya masih berani aja Bu besar. Uti. Badannya besar. Kita berdua aja Bang Nandar. Temanya itu Ya, pas ini. Allah yang Dua-dua. ya, Allah silakan yang Pak. Maha Suci itu. Ya, Oke. bicara doktrin Ya, aja, doktrin. Ya, kalau buka-buka itu malas saya buka-bukanya capek gitu, buka-buka. Buka Google, Badan buka apa aja malas gede. capek.
Ya udah Bu Uti, gimana ini? Kalau enggak Ya, saya silakan Pak Lifuru mau lawan situ Nandar ini didengar saja Pak Lifuru. Ya sama saya ada Bang. Kita bahas apakah Tuhan yang Musa sembah sama dengan Tuhan yang Muhammad sembah atau tidak. Ya, Oke. itu dia Gitu, Pak. Bang. Siap. enggak. Oke, kita bahas apa ini? Apakah Kita- Tuhannya Muhammad sama dengan Tuhannya Musa? Sama-sama Ya, Rasul katanya. oke, kalau gitu kita juga buktikan ya, apakah Tuhannya Israel itu adalah Yesus? Nah, kita pembuktiannya ke situ. Ya, udah, Silakan. silakan. Oke, silakan Alvaro, di timer dulu ya. Ya, Atau timernya Bu 3 Uti? menit aja, udah. Ya, Enggak, dimulai harus Pak itu ya. ditunjukkan. Ibu Uti kan ada laptop di situ. 21.55 di 212. Silakan sampai 212. Sampai 212. Siapa yang mau mulai duluan? Pak Alwan mau Ya, ikutan silakan. nggak? Kalau Pak Alwan ikutan, saya ikutan. Jadi 2 lawan 2. Ya, Gak 2. Oke. apa-apa. Saya ikut. Ya. Oke. Ya, kayak jarum jam ya. 3 menit. Searah jarum jam. Ya, sekarang pertama Pak Alwan dulu lah. Narasi lah, silakan. Silakan Siapa Bang Nandar dulu? aja dulu. Bang Nandar aja dulu. Oke. Ya, Nandar Biar dulu lah. Oke, Nandar. keras. ini perhatikan saya. Oke. Bu Uti, layar saya digedekan biar teman-teman Saya terpesona kagak dengan ngerti kan ketampanan saya. bilangin Coba Kagak gini ngerti. caranya klik gambar saya, di situ nanti ada kotak persegi di atas itu. Kan ada mikrofon, ada kamera, ada kotak persegi. Coba diajar, saya ajari Bu Uti. Kamu yang keluar ada mikrofon, coba mikrofon terus kotak persegi sama Mikrofon terus sebelah sampingnya itu ada persegi kayak gini nih, persegi. Diklik. ya. Coba. Klik terus Nah, Masya Allah. Saya boleh berdoa dulu Bu Uti? Karena ini kan ya, baru. jangan disuarain. Kami doa kami jangan disuarain aja. Ya udahlah, langsung saja. Oke teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Oke. Apakah Yesus Tuhan? Nah, ini kan. Apakah bangsa Israel menyembah Yesus? Perhatikan teman-teman. Di dalam Sefer Beresit, Sefer Shemot Vaikra, Bemidbar Debarim, tidak pernah Musa mengajarkan bahwa Tuhan itu Torabika, 3 in 1, 3 dalam 1. Bahkan di dalam Torah, Anda cari sampai kepala Anda botak sekalipun, tidak pernah Musa menyembah Roh Kudus. Bahkan tidak ada diksi Roh Kudus. Ingat itu ya. Tidak ada di dalam Torah firman Tuhan yang mengatakan Payomer Elohim Anahnu Abba Pehaben Perwahakodes Eloheha. Artinya apa? Kami adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus Tuhan kamu. Tidak ada. Yang ada justru apa? Di dalam Sefer Semot, Ferek Esrim, Mispar Setayim, Anohi Adonai Eloheha. Aku adalah Allah. Aku adalah Tuhan. Ya, Tuhan kalian, sesembahan kalian. Di dalam Torah, di dalam Sefer Semot, ya, Ferek Esrim, Mispar Setayim, akulah, bukan kamilah Tritunggal, tidak ada. Itu yang harus kalian resapi teman-teman. Saya tunjukkan ya, bahwa apa yang disembah oleh bangsa Israel, apa yang disembah oleh umat Islam adalah apa yang disembah oleh Israel. Saya tunjukkan di dalam Targum. Kita lihat ya. Saya balikan kamera dulu. Nah, nih perhatikan ini ya. Oke, sebentar. Nah, coba teman-teman ya. Ini adalah Sefaria, Sefer Shemot ya. Sefer Shemot, Ferek Esrim, Mispar Setayim. Anohi Adonai Eloheha Aser Hosyatiha Me'eret Misrayim Mibait Abadim. Kita jadi lihat kayak ada gelang sih ngomongnya. Bu Uti. Ya, kita lihat di tafsir Rasag ya. Di dalam tafsir Rasag, Rabi Sa'dia Gaon, Exodus 20 ayat kedua, di sini dikatakan apa? Innallaha Rabbuka. Ya, dikatakan apa? Sesungguhnya Allah Tuhan kamu, Rabbuka. Ini tafsir Rasag itu adalah Yudeo-Arabik. Yudeo-Arabik itu apa?
tulisannya Ibrani, tetapi bacaannya adalah bacaan Arab. Nah, coba perhatikan ini ya. Innallaha rabbuka. Sesungguhnya Allah Tuhan kalian, Tuhan kamu. Rabi Sa'diyah Gaon saja, rabi yang sangat otoritatif, menyamakan tetragramaton, yaitu Yud, He, Vav, He dengan Alef, ya, Alef, nanti Lamet, He. Selesai bro ya. Ya, jadi ini saya ya, Raja Runjang ya, setelah ini Pak Arifiru, saya di 6 ya, 2106. Ya, jadi saya memperingatkan Nandar, kalau mau bawa dalil, ya bawa dalil sesuai dengan ajaran dan doktrin kami ya. Jangan dalil dari yang lain-lain, dari mana-mana yang kami anggap itu sampah. Bukan kami, bukan sampah lah, artinya itu bukan, tidak ada mengena-mengena, tidak ada sangkut pautnya dengan iman kami. Rabi Sa'diyah Gaon itu dia bermuara kepada Yahudi KW itu Samaritan ya. Samaritan itu ya, Yahudi Samaritan itu mempunyai kitab sendiri ya, Pentateuch Samaritan, lalu ya teksnya itu Masoretic text ya. Tetapi yang perlu kamu ketahui, yang kalian gadang-gadangkan itu Rabi Sa'diyah Gaon, Masoretic text ya, Pentateuch ya, itu bukan kitab kami bro ya. Di dalam Yahudi itu ada banyak sekte ya. Nah, yang kamu gadang-gadangkan itu adalah Yahudi Samaritan yang memang mereka berasimilasi dengan orang Arab ya, karena latar belakangnya mereka itu kan ketika mereka dibuang ke tanah Babel, mereka itu kan ya dalam itu ya, orang-orang Samaria itu ya, mereka itu sudah berasimilasi dengan orang Arab. Ya tentu saja ajarannya juga akhirnya mereka punya ajaran sendiri ya, harus kamu ketahui itu kitab mereka sendiri, Yahudi KW ya. Pada masa Nabi Ezra, mereka menyuruh ya, Ezra menyuruh bangsa Israel itu untuk memurnikan diri ya kan, supaya menceraikan semua orang-orang yang bukan orang Yahudi ya. Dan satu-satunya yang melanggar itu adalah Manasye ya kan. Ya, karena Yoyalda itu dia punya gubernur, mertuanya adalah gubernur. Nah, dari keturunan yang KW ini, yang kawin campur ini, lahirlah yang namanya Samaritan. Mereka punya kitab sendiri yang harus kamu ketahui ya, gak ada hubungannya. Ya, mereka punya kitab sendiri, mereka punya dalil ini sendiri, doktrin sendiri yang betul-betul menentang Alkitab Perjanjian Lama yang ada di kitab kami, kitab Musa ya. Jadi jangan asal comot. Kami nggak peduli dengan Rabi Sa'diyah Gaon, itu Rabi KW ya. Silakan Pak Alifuru. Iya, jadi memang Pak Nandar ini mengatakan dengan jelas bahwa Musa tidak pernah mengenal yang namanya Roh Kudus. Saya dari tadi ketawa dalam hati, mungkin Pak Nandar tidak pernah baca Taurat. Akan saya buktikan bahwa Musa telah mengenal Roh Kudus. Pertama kita buka di Shema Bereshit, yang tadi Pak Nandar katakan di kitab Bereshit, kitab Kejadian 6 ayat ketiga. Apakah Musa dia mengenal Roh Kudus? Di sini Musa menulis bahwa berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Nah, yang kedua di Keluaran 31, aku ambil dua kitab dalam Taurat, Keluaran 31 ayatnya yang ketiga. Di situ dikatakan seperti begini. Mana nih ini? Dari ayat kedua, lihat telah kutunjuk Bezalel bin Urin bin Hur dari suku Yehuda dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Roh Allah ini apa kalau bukan Roh Kudus dalam Perjanjian Baru? Roh Tuhan yang tinggal dalam diri manusia. Jadi Bang Nandar salah. Musa mengenal Roh Kudus dan saya bisa buktikan bahwa Tuhan yang Musa sembah bukan Tuhan yang Muhammad sembah. Kita lihat pada Keluaran 12 ayat 16 kitab Taurat, Tuhan berfirman kepada Musa, kamu adakanlah pertemuan kudus pada hari pertama atau hari Minggu maupun hari ke-7 atau hari Sabat. Pada hari-hari itulah kamu tidak boleh memberi makan ternakmu, harus beribadah kepada Tuhan. Orang Kristen beribadah hari Minggu, hari pertama. Sejak kapan disuruh ibadah hari Jumat? Nah, dan yang paling jelas sekali, Keluaran 33 ayat 11. Firman Tuhan dalam Taurat berbunyi, dan Tuhan berbicara langsung dengan Musa, saling berhadapan wajah satu sama yang lain.
seperti seorang teman berbicara dengan temannya, dan itu disaksikan seluruh bangsa Israel. Sedangkan Tuhan Muhammad tidak pernah menunjukkan diri dari nabi-nabi siapapun. Mana bisa dibilang Nabi Musa melihat Tuhannya, sedangkan Muhammad mengatakan Tuhan tidak pernah menunjukkan diri. Jadi Ya. sudah jelas bahwa Tuhan yang Musa sembah dengan Tuhan yang Muhammad sembah. Waktunya habis ya, Bu? Ya, silakan Pak Alwan. Oh ya, Ya, di 12 ya Pak Alwan. 21-12. Ya, silakan Pak Alwan. Pak Alwan, Bisa saya coba. dikasih ke tengah dulu? Kasih ke tengah dulu, Bu Ti. Ke tengah Kasih ke ya, tengah sebentar. saya di Bang Nandar ya. Gitu, bukan? Iya, ya, betul. Ya. Sudah mantap Ibu Uti. Lebih berani Bu Uti dari Pak Bom Bom ini. Hebat Bu Uti. Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita bicara tentang Allah, apakah dikenal oleh orang-orang Kristen, apakah orang-orang Yahudi, khususnya di daerah Arab ya, maka Allah itu bukan nama yang asing. Nah, ini kaligrafi ini, kalau mungkin teman-teman lihat, ini pikirnya mungkin Allah ya, tapi ini yang tulis ini adalah di sini dikatakan lafzul jalalah, ya, lafaz yang agung, ya Allah, words. Nah, yang buat ini adalah Michael Gali, orang Mesir, Kristen Koptik. Dan ini berasal dari sumber dari Saint Takla ini orang Mesir ya. Jadi bahkan orang Kristen itu juga mengenal lafaz Allah. Dari situlah berasal kenapa Allah itu ada di dalam LAI. Jadi Allah itu bukan nama yang asing gitu. Itu satu ya. Kemudian ini sumber dari orang Yahudi ya. Halakhayomit ini. Ini Bang Nandar ya. Halakhayomit ini orang Yahudi. Ini tulisannya aja Hebrew ini Ibrani. Nama lain daripada Hashem. Kita lihat Hashem, mentioning Hashem, name, in foreign language. Lihat ini Bu Uti, jangan surprise ya. Nih, ya Allah, ya Allah. Makanya Pak Bom Bom itu lari kalau sudah mau bicara seperti ini. Kalau kita bicara tentang nama, siapa yang dimaksud dengan Allah itu, dipikirnya Allah itu tidak disebut dan tidak ada gitu. Ya. Nah, ini saya ganti-gantian waktunya 3 menit ini berdua atau cuma saya sendiri, Bu Uti? 3 menit, 3 menit. Saya sendiri. Ya, 1 menit lagi, silakan. Oke. Jadi dari sini kita bisa lihat ya, ini data yang sangat solid. Nanti saya akan tunjukkan lagi data-data yang lain bahwa nama Allah itu dikenal. Ya bahkan sebenarnya jauh sebelum Hebrew, jauh sebelum, karena ini kan daerah yang berdekatan ya. Kalau kita lihat daerah Arab itu bahasa Semitik, jadi Antioquia, Alexandria itu buku dekat-dekat semua itu. Jadi teman-teman kalau misalkan ingin berdata atau ingin berdalil tentang Allah apakah sudah disebut, itu bahkan di sana sudah sangat jelas disebutkan ya bahwa Allah itu dikenal baik oleh kalangan Yahudi atau kalangan Kristen itu sendiri. Jadi bukan nama yang asing. Oke, cukup saya rasa. Ya, silakan. Ya, silakan Nandar. Oh, saya ya? Oh, enggak, tadi situ Nandar lagi. Ayah belum loh kok Ibu Uti. Gimana sih? Iya, Sekarang Nandar, gedein silakan. layar saya. Iya, gedein layar saya. Gedein layar saya Bu Uti sebelum saya ngomong. Gedein lagi. Gedein. Iya, gedein. Saya mau tunjukkan data. Ya. Ini ya. Gimana gedenya lagi nih tadi ya? Tadi diklik gambar saya, terus Sabar. klik persegi. Oke teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya Loh, ajari caranya pendek. berdebat buat teman-teman Kristen. Ya, sudah. Tuh. Jadi teman-teman, Anda cari Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus. Bahkan tadi sudah saya sampaikan di dalam Torah tidak ada narasi diksi anahnu, kamilah, Aba, Bapak, PHB, anak, Peruah Kodes dan Roh Kudus Eloheha, tidak ada.
Bahkan diksi, perhatikan, diksi Ruach HaKodes tidak pernah ditemukan di dalam Torah. Sekali lagi, diksi Ruach HaKodes tidak pernah ditemukan di dalam Torah, baik di dalam Sefer Semot, Vaikra, di dalam Sefer Bereshit, Semot, ya, Vaikra, Bemidbar, Debarim, tidak pernah ada, tidak pernah ada. Ingat Ibu Megawati saya, tidak ada. Oke, kita tunjukkan ya. Kalau kemudian tadi si Alparu, makanya saya itu belum pernah menemukan Kristen yang berbobot gitu ya teman-teman ya, sorry ya. Nah teman-teman, ternyata di dalam perjanjian lama atau yang disebut sebagai Tanakh, Torah Nevi'im Ketubim, kalau di dalam Samuel ternyata Allah itu dalam perspektif Kristen ya, Tuhan itu mempunyai dua roh. Yang pertama adalah roh Tuhan, yang kedua adalah roh jahat ya, atau ruah tame, ruah ra'ah. Di dalam kitab Wahyu roh itu ada tujuh roh. Nah tadi si Alparu mengatakan apa tadi ya, Genesis 5 Genesis 6. Saya bacakan kepada kamu ya. Nih di dalam Genesis 6 ayat 3, Payomer Adonai Loyadon Ruhi. Di sini tertulis apa? Ruhi, bukan Roh Kudus. Ruhi. Nah, kalau dikatakan di sini adalah rohku, roh yang mana? Roh yang jahat atau roh yang baik? Secara spesifik saya menyampaikan, tidak ada Ruach HaKodes di dalam Torah. Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus. Di ayat ini sangat jelas, ya, Ruhi bukan Roh Kudus. Makanya jangan terjemahan. Saya bacakan lengkapnya ya. Payomer Adonai Loyadon Ruhi Ba'adam le'olam Beshagam hu bashar Fahayu Yamap me'ah Fesrim sana tok. Nah, jadi memang tidak ada. Justru yang diajarkan oleh Musa, oleh Torah adalah menyembah Allah, sebagaimana dalam tafsir Rabiah Sa'daya Gaon, innallaha rabbuka allazi araktaha min balad Mesir min bait al-ubudiyah. Ya, sesungguhnya Allah adalah Tuhan kamu menurut tafsir Rasa. Makanya tadi Ustadz Alwan menguatkan pendapat saya. Sudah. Aduh. 15. Saya di 18 ya. Saya di 18, lihat aja di ituin, saya di 18. Ya, jadi Nandar, saya udah bilang, kamu jangan bawa-bawa Rabiah Sandia Gaon, karena itu bukan iman kami ya. Justru Rabi Sandia Gaon itu adalah merupakan tandingan dari kitab Perjanjian Lama. Ya, kamu baca itu sejarahnya, pelajari dulu sejarahnya. Ya, Rabi-Rabi Samaritan itu tidak tidak mempunyai buku kitab yang sama, walaupun mereka mengatakan itu Samaritan pentateh mengambil kitab Musa yang 5 itu, ya, tetapi isi dari yang ada di dalam itu adalah tandingan dari kitab Perjanjian Lama, kitabnya Musa. Ya, jadi kalau kamu pakai itu, buat kami itu sampah, bro. Karena itu bukan, sama sekali tidak bicara tentang Alkitab Perjanjian Lama yang asli, ya, yang ditulis oleh Musa, gitu loh, ya. Jadi jangan bawa Rabi-Rabi Sandia Gaon yang betul-betul bukan merupakan, ya, bukan berasal dari kitab Perjanjian Lama kami, ya. Nanti saya kasih tahu itu, saya bacakan itu sejarahnya ya. Jadi Yahudi KW ya yang kalian punya itu nggak ada hubungannya dengan kekristenan, tidak ada hubungannya dengan PL. Ya, walaupun mereka mengatakan kitab mereka pentateh itu PL, tetapi isinya bukan sama dengan apa yang tertulis dengan kitab kami ya. Di dalam PL yang Samaritan tidak mengenal Roh Kudus, tetapi di dalam PL kami banyak itu kata Roh Kudus ya. Di dalam Perjanjian Lama itu ada banyak disebut kata Roh Kudus, bahkan di dalam kitab Kejadian Roh Allah. Ya, Kejadian 1 ini Musa yang menulis ya. Roh Allah telah membuat aku Roh Allah melayang-layang ya kan. Lalu Mazmur mengatakan, Raja Daud mengatakan, janganlah mengambil rohmu yang kudus dari hadapanku ya kan. Mazmur 51 ya, kamu baca. Ya, lalu Yesaya berapa kali menyebutkan ya, dan dia mendukakan Roh Kudusnya.
Banyak bro ya, jadi jangan bawa-bawa dalil yang salah. Pertanyaan saya, dari mana asalnya? Ya tadi Alwan juga mengatakan, Alwan juga menyebut-nyebut kata Allah. Nah benar, Allah memang banyak Allah. Tertulis juga di dalam kitab kami yang terjemahan. Para Allah-Allah, 1 Tawarik 16 ayat 26 ya, segala Allah bangsa-bangsa, di luar Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, apalagi Allah Arab, jelas ditulis di situ adalah berhala. Ya, lalu Mazmur berapa Mazmur? Aduh lupa saya 69 ya. Ya dikatakan ya, segala Allah bangsa-bangsa di luar Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Nggak ada itu Allahnya itu ya. Kamu tolong buktikan ke saya kalau betul Allahmu itu ada ya, karena Alkitab telah mengindikasikan di luar Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub segalanya Habis adalah waktu. berhala. Ya, berhala. Silakan Ali Habis Furu. waktu. Yo. Iya, nah, saya langsung lanjut aja. Jadi begini, Bang Nanar gak usah membodoh-bodohi dayang-dayang yang memang gak tahu apa-apa. Saya sudah kasih ayat tadi, dalilnya jelas Keluaran 31 ayat 3. Tuhan menaruh rohnya di dalam manusia. Bukankah itu sama dengan Roh Kudus? Fungsinya sama. Roh Kudus juga roh yang Tuhan berikan, roh Tuhan di dalam diri manusia. Jangan Anda lari-lari buat dayang-dayang Anda yang gak tahu apa-apa. Dan yang kedua, Anda mengatakan Anda membawa Samuel, gitu kan? Loh, justru Anda tidak bawa Taurat, Anda sudah lari ke Samuel, justru malah semakin rancu. 1 Samuel 3 ayat 21, Allah selalu menunjukkan diri berfirman dengan perantaraan firman-Nya, bukan perantaraan malaikat maupun Jibril. Justru Anda, ini dalilnya buat para dayangnya di bawah, dalilnya 1 Samuel 3 ayat 21. Nah, kembali lagi, dalam dalil Keluaran 20 ayat 18 sampai 21 juga menyebutkan juga sekali lagi Allah bertemu dengan Musa saling berhadapan muka dan disaksikan seluruh orang Israel. Allah Anda tidak pernah menampakkan diri. Kenapa Anda bisa sama-samakan Allah Anda yang tidak pernah menampakkan diri sama dengan Allah Musa yang selalu menampakkan diri dan disaksikan seluruh bangsa Israel? Itu sangat tidak masuk akal. Nah, dan kita lihat peristiwa di dalam Taurat jelas ketika berhadapan dengan Firaun yang melempar tongkat dan tongkatnya menjadi ular adalah Harun, tongkatnya Harun. Sedangkan dalam kitab suci Al-Quran Anda yang melempar tongkat itu Musa, tongkatnya Musa, udah berbeda dari Taurat. Lalu kenapa Anda tinggal menyamakan? Jadi pasti ada satu yang betul, ada satu yang peniru. Siapa yang peniru? Kalau saya menganggap yang betul adalah kejadian selalu ada saksinya. Tuhan bertemu Musa, Keluaran 33:11 disaksikan seluruh bangsa Israel. Nah, dalil lagi Keluaran 20 ayat 18 sampai 21 Tuhan bertemu Musa, dilihat seluruh bangsa Israel juga. Nah, lalu Anda mau main kata-kata, melari bahasa-bahasa Ibrani apalagi Nanda? Udah sangat jelas beda Tuhan yang disembah Musa dan Tuhan yang disembah oleh Muhammad. Kalau memang Tuhan yang disembah Muhammad sama dengan Tuhan yang disembah Musa, kenapa Muhammad tidak pernah melakukan yang namanya 10 hukum Taurat? Ya, waktu saya habis ya, silakan. Ya, betul. Silakan. Alwan di 23. Alwan. Dulu dong, besarin dulu dong. Besarin dulu anunya, layarnya saya. Ya, jadi nanti kita akan bahas kenapa misalnya ada terjadi perbedaan antara Allah. Tapi pada hakikatnya Allah itu udah kenal. Ini saya baca Sefer Takwin ya, ini namanya Kejadian ya, Kejadian. Ini terjemahan kitab Yahudi nih. Fil bada'i khalaqallah, nih pakai Allah di sini. Khalaqallah samawati wal ard. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, Kejadian 1 nomor 1. Jadi itu bahkan di terjemahan bahasa Arab pakai Allah juga. Nah, yang menjadi perbedaan sebenarnya adalah ketika misalnya kita lihat ini sumber Yahudi ya. Sumber Yahudi di sini, lihat sumber Yahudi. Ini besar-besar ini. Ya. Ini kenapa misalnya Yesus itu dijadikan Tuhan dan masuk ke dalam keimanan orang Kristen. Jangankan sebagai Tuhan, sebagai Mesias saja dia nggak bisa. Alasan yang pertama, dia nggak bisa jadi Mesias. Pertama, dia harus dari keturunan Daud. Nah, sementara itu kan harus dari bapak. Yesus tidak punya bapak. Beda ya, makanya untung ada Islam yang menerima Yesus sebagai Mesias. Hanya sebagai Mesias, tidak sebagai Tuhan. Jadi dia nggak ada kaitan dengan Tuhan orang Kristen. Kemudian
mengumpulkan orang-orang Yahudi yang terbuang. Yesus tidak lakukan itu. Yesus tidak pernah mengumpulkan mereka-mereka yang sudah dibuang. Membangun kembali kuil suci. Nggak pernah lagi dilakukan. Ya, apakah Yesus pernah melakukan itu? Tidak pernah. Ada banyak sekali alasan daripada kenapa mereka tidak terima dengan ketuhanan daripada Yesus. Ini, lihat. Jews don't believe in Jesus. Mereka tidak percaya dengan Yesus. Model Yahudi bagaimanapun yang dari dulu sampai sekarang itu nggak pernah percaya dengan Yesus, Ibu Uti. Maksudnya apa? Jangankan percaya, apalagi memasukkan ke dalam keimanan mereka pemahaman Trinitas itu. Ya, sudah. Ya, Nandar di 23, 21, 23. Sebentar Bu Uti, jangan di timer dulu. Saya gedein. 21, 26, 21, 26 ya. Maaf ya. Ya, saya gedein dulu sebentar. Pansos banget sih kalian ini. Lo enggak, kan ada data dari tadi Bu Uti sama Mojat ini hanya asumsi. Begini ya teman-teman, inilah kalau hanya bermodalkan terjemahan, inilah yang menyesatkan ya. Nabi Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus. Nabi Musa tidak pernah menyembah Trinitas. Makanya di dalam Seper Semot, Verek Esri, Mispar Stayim, Anochi Adonai Eloheha, bahwa Allah itu Tuhan kalian, bukan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Adapun yang mengajarkan Bapa dan Anak Roh Kudus adalah bidat Nasrani. Ya, saya tunjukkan bidat Nasraninya siapa ini. Paulus. Nah ya, ini yang mengajarkan bidat penyembahan Trinitas. Sebentar. Sebentar ya. Nih. Ya. Coba perhatikan baik-baik. Telah nyata kepada kami orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Paulus ini. Kalau kita melihat di dalam Genesis yang dikutip oleh si Alparu ya, yang tadi hanya bermodalkan asumsi, kita lihat nih, ini kan kitab orang Yahudi teman-teman ya. Saya tidak punya wewenang untuk menafsirkan kitab orang Yahudi. Bagaimana orang Yahudi yang ahli Ibrani memberikan sebuah pernyataan jujur terkait dengan Payomer Adonai Loyedon Ruhi. Apa artinya? Kita lihat di dalam Google Translate. Apa itu? Ya. Ternyata artinya teman-teman, napasku tidak akan selamanya tinggal di dalam umat manusia. Napasku, bukan Rohul Kudus. Makanya saya sampaikan kepada teman-teman, ya, sekali lagi. Jawab pertanyaan saya. Musa, sekali lagi, coba renungkan baik-baik. Cari di dalam Torah, Musa mengajarkan Tuhan itu Trinitas. Boro-boro mengajarkan Tuhan Trinitas. Payomer Elohim, Sema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Dengarkanlah wahai bangsa Israel, Tuhan kita adalah Allah yang esa. Kata firman Tuhan itu sendiri. Tidak ada di dalam Torah Anahnu Payomer Elohim. Ya, berfirmanlah Elohim, Anahnu Aba Pehaben Peruah Hakodes Eloheha. Tidak ada. Bahkan diksi Ruah Hakodes, perhatikan ya, diksi Roh Kudus, ingat, diksi Roh Kudus tidak pernah dikenali oleh Musa. Coba Anda cari ya, searching di dalam Alkitab, di dalam Torah, Seper Beresit, Semot, Vaikra, Bemidbar, Debarim, Ruhul Kudus. Ada tidak? Tidak ada, kata Ibu Mega. Tidak ada, kata Ibu Mega. Tidak ada. Tuh, tidak ada. Orang jelas tadi tafsir biasa dia gawan bahwa apa yang disembah oleh umat Islam adalah apa yang disembah oleh orang Yahudi. Jadi umat Islam ini menyembah apa yang Musa sembah. Selesai. Begitu, saudara. Dor. Ya, jadi saya nanti berhenti di, kamu kan itu ya, sekarang saya berhenti di 329 ya. Jadi kamu masih memakai-makai. Kami udah bilang jangan pakai-pakai dalil-dalil dari Yahudi Samaritan, bro. Kamu nggak akan menemukan kebenaran Alkitab yang ditulis oleh Musa sebenarnya, ya. Kalau mau pakai, pakailah yang kami punya kitab sendiri, ya. Jadi kamu itu kayak orang nyerang dengan dengan gigi ompong, kayak Musa gitu loh. Dengan gigi ompongnya itu, kayak Musa, kayak singa dengan gigi ompongnya gitu loh, ya. Lalu tadi Pak Ali Furu jelas mengatakan ya bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukanlah Elohim, ya. Karena jelas tadi dikatakan
dikatakan di dalam Keluaran 31, Elohim itu menyatakan diri, menampakkan diri, ya. Ingat, Elohim menyatakan diri, menampakkan diri. Sedangkan di dalam QS 42 ayat 51, ya. Dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu, katanya gitu kan. Nggak pernah buat Allah berbicara dengan manusia, ya. Allah pakai wahyu katanya, ya. Sedangkan di tempat kami Allah itu berbicara dengan manusia. Ya, lalu yang dibicarakan oleh Alwan tadi bahwa Allah kan sudah bilang, Allah yang dimaksud di situ kan Allah-Allah di luar bangsa Israel ya adalah berhala. 1 Tawarik 16 ayat 26 itu adalah berhala, bukan Allah yang benar pencipta alam semesta, ya kan? Tuhan semesta alam seperti yang tertulis nih ya. Seperti yang tertulis di dalam Yesaya, ya. Saya akan bacakan sebentar, kalau saya baca ayat agak ini ya, agak lama dikit ya. Yesaya menyatakan dia adalah Tuhan semesta alam, ya. Elohim, akulah ayah Allahmu, ya. Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, gitu ya. Dia mengatakan ya, di luar itu Allah yang penebus, ya. Aku adalah ayah Allahmu, Allah ayahmu, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang penebus dan juru selamat. Nah, aku memberikan manusia sebagai ganti nyawamu, ya, dan aku menebusnya, ya kan? Dan bukan seorang duta, bukan seorang utusan, katanya, melainkan aku sendiri. Nah, itu dia, ya. Jadi jelas Tuhan kami, Allah yang dimaksud di dalam kitab kami itu adalah Allah yang penebus dan juru selamat, ya. Lalu tadi siapa? Ini ya. Nandar mengatakan tidak ada itu, ya, roh Allah, ya, di dalam Ayub, ya, Ayub 33 ayat 4, ya, roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup, ya. Jadi yang dimaksud nafas itu ya roh Allah, bro. Di dalam kitab Perjanjian Lama, roh Allah, Roh Kudus itu disebutkan sebagai nafas Allah. Kamu nggak salah menyebutkannya, nafas Allah itu adalah roh Allah, ya, itu dikenalnya sebagai nafas Allah. Ketika Yesus mengirimkan, ya, ketika Yesus mau naik ke sorga, barulah gitu kan, ya, baru ada namanya Roh Kudus yang betul-betul Roh Kudus di situ, baru pengejawantahannya. Tetapi Alkitab juga telah mengatakan, ya, nafas Allah, ya, nafas Allah, yaitu nafas Allah itu adalah roh Allah itu yang dimaksud, bro, ya. Dan kamu tadi telah menulisnya sendiri, gitu kan. Ya, silakan Pak Livuru, ya. Jadi kelojotan kalian, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah Elohim, ya. Punya Tuhan sendiri kalian, ya. Silakan. Ya, saya sampai di 2333. Jadi begini Bang Nanda. Lagi-lagi Bang Nanda tidak pernah menyentuh Tuhan menyatakan dirinya. Ya, ini saya baca. Ini kitab Taurat sendiri, Sefer Bereshit, yang selalu digaung-gaungin oleh Bang Nanda. Kejadian coba 19, kamu baca. Enggak, Alpuru, sorry ya, saya interupsi sebentar. Nanti ditambah waktu nggak apa-apa. Enggak, mas saya begini, kamu menyampaikan itu harus ada datanya. Coba open cam, dibuka data di mana? Asumsi. Nandar, jangan gitu dong. Waktu saya potong nih, saya sampai di sini. Ini datanya saya bilang, saya tidak bisa open cam belum 1000 pengikut saya. Datanya saya bilang dicatat dan nanti ditampilkan Bang Nandar sendiri. Kejadian 19 ayat ke-24. Habis ini saya minta Bang Nandar tampilkan dengan bahasa Ibraninya dan baca sendiri. Kejadian 19 ayat 24. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api di atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan di langit. Saat itu Tuhan ada di bersama-sama dengan Abraham, tetapi dikatakan Tuhan menurunkan hujan belerang dari Tuhan dari langit, berasal dari Tuhan dari langit. Nah, ini ajaran apa? Kalau bukan ajaran Trinitas, ini ditulis oleh Musa loh. Nah, makanya Anda jangan bawa pemahaman bahwa Trinitas adalah 3 Tuhan. Makanya Anda tidak maju-maju dari dulu. Trinitas adalah satu Tuhan yang di dalamnya dia mempunyai roh, sumber kehidupan, dan dia selalu menyatakan dirinya dengan firman-Nya. Dalil data 1 Samuel 3 ayat 21. Dicatat 1 Samuel 3 ayat 21 itu data mengatakan bahwa Tuhan menampakkan diri melalui perantaraan firman-Nya. Nah, makanya di Yohanes 5 ayat 64 Yesus berkata dengan jelas bahwa jika kau percaya kepada Musa, tentu kamu juga percaya kepadaku, karena Musa menulis semua tentang aku. Musa menulis tentang apa? Tentang Yesus.
Ini nih, Tuhan berada bersama-sama dengan Abraham, sang firman, tetapi diturunkan hujan beliran dari Bapa yang ada di langit. Itu yang Musa tulis. Anda tidak paham sampai situ karena Anda tidak tahu. Itu bukan 3 Tuhan. Apakah di sini Musa mengatakan ada 2 Tuhan? Tidak mungkin. Karena Musa sendiri mengatakan Shema Yisrael Adonai Elohiu Adonai Ehad. Ini satu Tuhan yang bisa berada di surga dalam waktu yang bersamaan, bisa juga berada di bumi. Bukan seperti Tuhan Anda yang berada di arsy, jika dia turun dari arsy kosong. Nah, dan yang terakhir, kita baca Imamat 26 ayat 1. Ini ketetapan Musa. Kamu tidak boleh membuat batu berukir, tempatkan di negerimu, dan kamu sujud menyembahnya. Walaupun Anda tidak mengatakan Anda sujud menyembah batu Hajar Aswad, tetapi batu itu Anda tempatkan di negeri Mekah dan Anda berdoa mengarah ke batu itu, sujudnya ke arah batu itu. Ini sudah dikatakan kepada Musa dalam datanya Imamat 26 ayat 1 dicatat, tidak boleh lakukan hal itu. Lalu Anda mau mengatakan bahwa Allah yang Musa sembah masih sama dengan Allah yang Muhammad sembah, sedangkan banyak sekali yang Muhammad lakukan yang bertentangan dengan Musa. Ya, waktu saya habis ya. Ya, silakan dilanjut. Ya. Ya, silakan. Ini maaf ya, ini yang TikTok di YouTube ini ya, teman-teman di YouTube sebentar. Ya, teman-teman di YouTube maaf ya. Jadi saya dengarkan aja ya karena di itu sinyalnya hilang yang di TikTok ya. Silakan ya. Silakan. Ya, lanjut. Silakan Ustadz Alwan. Ustadz Alwan dulu ya, silakan Ustadz. Ya, kasih ke tengah saya dulu, kasih ke tengah. Ustadz Alwan Besar dulu. Gedein lagi. Ya iyalah. Ya memang harus begitu, Buti. Bentar ya. Oke. Nah, saya lebih bagus ke LAI saja daripada ke Ibu Uti ya, tentang Allah dan Elohim yang seperti ini. Jadi LAI memakai kata Allah untuk menerjemahkan kata Ibrani Elohim, ya. Makanya tadi sudah saya tampilkan tadi itu yang di orang Yahudi itu pakai Hashem, itu Allah juga sebenarnya. Elohim berasal dari akar kata El yang ilahi, yang lebih dominan dalam teks-teks PL yang kuno. Ibu Uti belum tahu revisi Alkitab LAI yang baru ya. Itu Allah di situ sudah diganti, yang bukan Allah Elohim itu diganti jadi ilah-ilah. Ibu harus update Ibu Uti. Nah, yang jadi masalah itu ketika orang Kristen memaknai Bapa itu dengan aneh. Misalnya kalau kita lihat ya, Yesus itu di dalam Markus 14 itu memanggil ya Aba, ya Bapa. Ya ini ya Aba, ya Bapa. Jadi dalam satu kondisi dalam segala kondisi itu Yesus tidak pernah mengangkat dirinya itu lebih. Dia bagaimana bisa masuk orang Yahudi? Nah, dia memanggil ya Aba, ya Bapa. Nah, tapi coba kita lihat Paulus ini ya. Ya, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah, kata Paulus, akulah yang dalam Kristus telah menjadi bapamu. Wah, Paulus dianggap bapa. Dia menganggap dirinya sendiri bapa. Lah, pertanyaannya, apakah bapaknya Yesus ini Paulus? Nanti mungkin diartikannya tidak seperti itulah, bukan maksudnya seperti itulah. Tapi memang maksud saya, poin saya di sini, orang Kristen itu suka ya mengubah-ubah apa yang sudah diajarkan dari turun temurun, dari ajaran para nabi, bahwa Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ya, Bapa itu tidak ada panggilan gelar untuk yang lain lah. Kenapa Paulus dengan sembrono mengatakan dia adalah Bapa? Ini akulah Bapa. Dia mengatakan dirinya Bapa lah. Ini Yesus saja nggak berani memanggil dirinya itu sebagai Bapa. Kenapa Paulus berani? Inilah yang saya katakan, sesuatu yang sebenarnya melanggar ya, jauh sekali daripada pengajaran yang benar, daripada yang diajarkan dari turun temurun itu. Ya, begitu nih, Buti. Ya, sekarang saya ya, jadi kalian nggak bisa menjawab sebetulnya ya, nggak sama sekali nggak disentuh ya.
Saya mau kasih tahu Pak ya, kalau tadi kan Allah sendiri sudah mengaku ya dia nggak akan pernah berbicara dengan siapapun ya. Elohim Bapa dia menampakkan diri ya kan. Lalu Anda memakai yang saya bilang jangan pakai data-data itu ya. Yang menyebut Hasem itu kan ada di Yahudi Samaritan itu ya, Samaritan Pentateuch di kitab kalian, kitab Yahudi ke Arab-Araban itu loh, Yahudi campur-campur itu. Kan saya udah bilang, itu bukan kami punya. Jadi jangan pakai itu lagi ya. Anda ini jadi kayaknya istilahnya pakai dalil yang nggak tepat. Jadi istilahnya yang nggak kena gitu ya. Benar-benar nggak kena. Jangan pakai itu ya. Pakai yang kami punya. Saya bilang ya. Orang-orang Yahudi yang Anda mengatakan betul-betul menolak Yesus. Yahudi yang mana ya? Yahudi yang menolak Yesus adalah memang Yahudi yang tertulis di dalam kitab perjanjian baru itu. Para ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Kan sudah dibilang ya. Dan bahkan sudah dinubuatkan kan di dalam Yesaya 63 itu bahwa orang-orang itu akan memberontak ya menjadi musuhnya Yesus sendiri ketika Yesus itu datang ke dalam dunia. Dia memang akan menjadi musuh Yesus sampai sekarang ya kan tertulis di dalam Talmud, Targum. Yang kalian pakai itu ya justru ada orang-orang yang sekongkolan dengan kalian yang menyangkal dia itu ya. Tetapi kalau Yahudi yang ini justru orang-orang dari Yahudi inilah lahir agama Kristen gitu kan. Para rasul itu ya orang-orang Yahudi gitu kan. Nah, kamu sekarang mau lari-larikan lagi kepada siapa? Kepada Paulus ya. Kalian mengatakan bahwa Elohim itu adalah Bapa ya. Alkitab mengatakan Elohim Bapa. Jelas ya di dalam Quran kalian sendiri ya sama sekali tidak menerima bahwa dia itu adalah Bapa. Bahkan Allah itu kalau dia memang adalah Elohim, dia bahkan melaknati orang yang mengatakan Allah itu adalah Bapa ya. Betul-betul dia melaknati. Dia mengatakan ya Allah melaknati. Dia mengatakan gini ya, saya bacakan ya. Coba saya baca ya. Mana dia ya? Allah melaknati, dilaknatilah orang yang mengatakan Allah punya anak gitu kan. Maryam 88 deh ya, dan mereka berkata Tuhan yang Maha Pemurah mengambil atau mempunyai anak. Sesungguhnya kamu mendatangkan suatu perkara yang mungkar, hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah dan gunung-gunung runtuh ya. Jadi Allah kamu jangan kamu sekali-sekali menyebut dia Bapa karena dia membenci itu ya, dilaknati loh kamu ya. Jangan nyebut-nyebut, jangan ngaku-ngaku bahwa Allah adalah Bapa ya. Siapa Kainama menyebut Allah itu adalah Bapa. Dia nggak baca ini ayat ini ya. Di dalam At-Taubah bahkan dikatakan ayat Taubah 30, orang-orang Yahudi berkata Uzair itu putra Allah dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih itu putra Allah. Demikian itulah maksud ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah lah ya. Jadi beda ya, Bro. Beda. Ya silakan Pak Ali Furu. Habis, Bro. Loh kok Pak Ali Puru, aku aja belum dari tadi. Ya, pasti Budi. Harusnya Bang Nandar dulu, baru Ibu Uti tadi. Ya, ini suruh putar-putar sih, diputar-putar ya, silakan Nandar. Loh. Aku digedein layarnya, digedein Bu Uti, jangan dihitung dulu waktunya. Ini ya, aku gak habis pikir dengan teman-teman Kristen ya. Berdebat itu kok gak maju-maju dari zaman dahulu ya. Apa yang ditanya dijawab apa. Kita gunakan literasi Yahudi, jangan pakai itu. Lantas pakai yang mana? Ya, Sheper Beresis Semot Paikra Bebid Berdebarim dan Tanah Torah Neviim Ketubim punya orang Yahudi. Yang memiliki otoritas untuk menafsirkan itu orang Yahudi. Orang Yahudi menafsirkan bahwa apa yang disembah oleh umat Islam adalah yang disembah oleh orang Yahudi, protes. Katanya jangan pakai yang itu. Lalu pakai yang mana? Anda sendiri pakai yang mana kalau bukan dari Rabi Yahudi? Kan itu kitab colongan dari Yahudi. Jadi begini ya teman-teman. Saya tidak akan beralih kemanapun. Musa, ingat, Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus. Perhatikan saya, bukan menghujat waliyauzubillah. Roh Kudus itu adalah malaikat Gabriel alaihi shalom. Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus. Bahkan di dalam Torah, perhatikan narasi saya. Di dalam Sefer Semot, Paikra, Bemidbar, Debarim, diksi, tolong, catat baik-baik, rekam ucapan saya. Tidak ada di dalam Torah bahwa Roh Kudus itu Tuhan. Ya, bahkan tidak bakal Anda temukan. Orang jelas-jelas di dalam Sefer Semot, ya, Ferek Esrim, Mispar Setayim, Anohi akulah, bukan kamilah, akulah Allah Tuhan kamu.
Makanya di dalam tafsir Rasag ya Rabi Sa'dia Gaon di dalam Targum itu innallaha rabbuka, sesungguhnya Allah Tuhan kamu. Itu orang Yahudi yang punya otoritas. Klik aja Rabi Sa'dia Gaon, siapa itu? Rabi yang otoritatif. Anda bantah itu Samaritan itu apa dan lain sebagainya. Itu bukan Samaritan, Bu Uti. Ibu Uti itu tahu apa enggak sih sejarah Alkitab? Coba renungkan baik-baik ya dengan jiwa yang lapang ya. Anda tadi si Alparu baca Sema Yisrael aja salah-salah. Masa kalah sama evangelis? Payomer Elohim. Sema Yisrael. Nah, itu pakai dagelan. Apaan itu kayak gitu? Ehad. Itu yang benar. Kamu baca Sema Yisrael Elo apa? Baca aja salah. Oten ini gak ada yang pinter. Oke. Ya, lanjut.